الله تعالى عن مقال الملحدين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين وارض عنا واعف عنا وأجيرنا أجمعين من عذاب في جهنم أرصدت للمجرمين وعصاة فاسقين وعتاة كافرين ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحب وجميع التابعين ما تلا تلين قرآنا جاء بالحق مبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua kali ya salawat salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala yang kita kerjakan dihitung ibadah Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dinaikkan derajat kita, dan kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ta'ala wa ta'alim wa nafa'an tifa' wa tazgul ifada wal istifada wal hadan qul billahi ta'ala wa tunasirul huda wal huda wa dil khair bikum wa tillah wa qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kitab kita, yaitu Khashaisul Ummah Muhammadiyah, yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani Khadimil Ilmi Syarif bil Bidadil Haram, yaitu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susunan Sayyid Muhammad dari kota Makkah, bermadhabkan Maliki, keturunan Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad SAW yang berjalur dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasi'an subutul bisyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'ana bihi amin. Tasi'an subutul bisyarah bil jannah li akhir hadhil ummah kama thabatat li awwaliha.
Ja'a fil hadits an Nabi Umamah Al-Bahili annahu sallallahu alaihi wasallam qala tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba sab'a marrat liman lam yarani wa amana bi. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari fi tarikh wa Ibnu Hibban wal Hakim bil lafzi tuba liman ra'ani wa amana bi marratan wa tuba liman lam yarani wa amana bi sab'a marrat. Wa sahahu Hakim wa tu'aqib lakin lahu syahid min hadithi Anas inda Ahmad. Wa ruya at-Tayalasi wa Abd bin Humaid an ibni Umar qala su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqila ara'aita man amana bika wa lam yaraka wa saddaqaka wa lam yaraka qala ulaika ikhwani ulaika ma'i tuba liman ra'ani wa amana bi tuba liman amana bi wa lam yarani thalatha marrat. Wa ruya at-Tabrani bi rijalin thiqat wal Hakim an Abdullah bin Busra marfu'an tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman ra'a man ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani tuba lahum wa husnu ma'ab. Wa ja'a fil hadits akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban ziyadatun wa hiya annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam wa ma tuba faqala syajaratun fil jannah wa bihadza sabata fadlul iman bihi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran li hadhihi ummah ila akhirih wallahu alam. Di sini kita sampai keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 ya. Kita sudah nyebut 8 berarti ya. Sedikit kita mengingat agar yang lupa jadi ingat, yang ingat tambah ingat ya. Ada beberapa kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ini tidak diberikan umat-umat sebelumnya. Jadi karena khususiyah, karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya mendapat kemuliaan juga. Umatnya mendapat imbas daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, raful isra, yaitu diangkatnya daripada syariat-syariat yang memberatkan. Nah, kita masih ingat ya, di antaranya ketika kena najis, kalau umat sebelumnya bagian yang terkena najis harus dipotong. Tapi umat Nabi Muhammad SAW enggak, hanya disiram saja selesai. Dan beberapa syariat lainnya, seperti tidak dibolehkannya berkumpul dengan wanita yang sedang haid, harus dipisahkan, ditaruh di tempat sendiri, enggak boleh dikasih makan, dikasih minum, diajak ngomong, enggak boleh sama sekali. Jadi wanita haid pada waktu sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu sangat ketat, tidak boleh kumpul sama sekali. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberi keringanan, boleh kumpul, antara yang tidak boleh adalah antara baina surah wa rukbah. Muamalah lain-lainnya boleh, misal makan bareng boleh, minum bareng dan sebagainya boleh. Dan lain sebagainya daripada diangkat sesuatu beban yang berat dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antaranya juga apa? Ikram birahmatil khassah, dimuliakan dengan rahmat yang khusus. Jadi ada kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW mendapat kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Siapapun mereka, kalau udah umat Nabi Muhammad SAW ada jaminan surga. Nah ini kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ja'alahum ummatan wasatan, dijadikannya sebagai umat yang adil, yang bisa mengadili. Ya, kita diingatkan juga beberapa hal yang menjadikan umat ini adalah umat yang adil. Ya, bisa menghakimi umat nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau cerita lagi panjang lagi. Ya, yang jelas kita sudah dibahas, lagi hanya mengingat saja. Kemudian rabi'an yusra syariah Muhammadiyah, dipermudah lagi syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dimudahkan dan tidak dipersulit. Yang tidak boleh adalah mengentengkan daripada syariat. Kemudian kamalu syariah Muhammadiyah, sudah sempurna daripada syariat umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ditambah, tidak dikurang sudah. Ya, adapun yang ikhtilaf itu hanya di furuknya saja, di cabang-cabang daripada syariat. Tapi syariat Islam sendiri sudah sempurna, tidak tambah, tidak kurang, sudah sempurna sudah. Kemudian di antara juga apa? Kaunuhu khaira ummah, dijadikan sebagai sebaik-baiknya umat. Kenapa? Ada syaratnya. Dijadikan sebaik umat karena dua hal. Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil
wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Maka dikatakan umat ini sebagai umat yang khairul ummah kalau menjalankan syaratnya. Itu dua hal tadi. Tapi tanpa menjalankan syaratnya, ya berarti dia yang tidak termasuk. Tapi umat ini tetap umat khairul ummah. Tetap sebaik-baik ummah karena syarat tadi. Ya. Kemudian, ya, dia juga diingatkan yang ke berapa tadi? 7, 8. Saminan, kaunuhu masih Isa min afrodil hadil ummah. Masih ingat ya? Salah satu umat Nabi Muhammad SAW ada sosok Nabi di dalamnya. Ada sosok Nabi menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang nanti akan membenarkan agama ini. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, kan singkat ceritanya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus umatnya pada mengklaim kalau Nabi Isa adalah anak Tuhan dan sebagainya. Terus turun Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang membenarkan ajaran Nabi Isa dan mengatakan Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Terus berlanjut, istilahnya sampai sekarang kan masih ada perbedaan antara umat. Mana Nabi yang benar? Ini istilah seperti itu. Lah nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang yang tasi'at, yang ke-9, yaitu apa? Subutul bisyarah, adanya kabar gembira. Ya, ada kabar gembira bil jannah, dengan surga, li akhir hadil ummah, bagi apa? Generasi akhir umat ini, kama sabata li awaliha, sebagaimana adanya kabar gembira surga kepada generasi yang pertama. Itu judulnya. Sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan an Abi Umamah Al-Bahili, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi. Rasulullah pernah mengatakan, sungguh beruntung siapa seseorang yang pernah melihatku wa amanabi, dan beriman kepadaku. Ini orang yang beruntung. Beruntung artinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang bisa melihat Nabi, artinya dalam keadaan hidup dan hidupnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini beruntung. Kan beruntung banget berarti. Ya kan? Karena ada orang yang tidak beruntung. Hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Bahkan bukan hanya hidup, tapi melihat Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Itu namanya tidak beruntung. Tapi Rasulullah mengatakan, tuba, beruntung orang yang bisa melihatku dan beriman kepadaku. Wa tuba, dan Rasulullah mengulang kata tuba sampai sab'amarat 7 kali. Wa tuba, wa tuba, wa tuba, wa tuba, wa tuba, wa tuba, wa tuba 7 kali. Dan beruntung, 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 beruntung. Itu diulang sampai 7 kali. Siapa? Liman lam yaroni wa amanabi. Beruntungnya diulang sampai 7 kali dan mengatakan, orang yang tidak melihatku tapi dia beriman kepadaku. Ini kabar gembira. Bisyarah, bisyarati bil jannah, kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Ada kesempatan emas yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak sempat melihat Nabi Muhammad SAW. Ya kita ini. Kita tidak lahir di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin ketika Nabi Muhammad SAW, kalau kita dihadirkan di zamannya, belum tentu kita beriman. Itu yang paling penting. Tapi Allah milih kita dihadirkan di dunia ini di zaman yang sudah ada Nabi Muhammad SAW, sudah ada sahabat, ada tabiin, terus dan kita dijadikan orang yang beriman. Maka tuba, beruntung, 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 beruntung banget. Jadi kalau bahasa Jawa kita untuk memahamkan, kuisak bejo-bejo nih wong. Ini beruntungnya orang ini. Ketika dia tidak pernah melihat Nabi, tapi bisa beriman loh. Ini luar biasa loh.
Kita tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah tahu bagaimana Nabi dulunya kayak apa, tidak ngerti. Kita hanya tahu cerita, tapi kita beriman dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini yang harus kita syukuri. Ini kita harus bersyukur luar biasa. Ya, di hadis yang lain, tuba liman ra'ani wa amana bi marrah wa tuba liman lam yarani wa amana bi sebab marrah ya. Di hadis yang lain disebutkan marrahnya. Artinya ini ada kemuliaan yang besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira yang sangat besar. Wa rawiyat Tayalasi wa an Abdu bin Humaid wa an ibni Umar qala, diriwayatkan dari Tayalasi, ditanya ya Rasulullah, ya suila, Rasul ditanya faqila ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, man amana bika, kepada seorang yang beriman kepadamu, walam yaraka, tapi dia tidak pernah melihatmu ya Rasulullah, wasaddaqaka, dan dia membenarkan ucapanmu, walam yaraka, dan bahkan tidak pernah lihat engkau ya Rasulullah. Ditanya sama salah satu sahabat ini mungkin ya, ditanya ya Rasulullah, apa pendapatmu? Ada orang yang tidak pernah melihat dirimu, tidak pernah bertemu dengan dirimu, tapi dia beriman kepadamu. Dia mempercayai apa kata-katamu ya Rasulullah. Apa pendapatmu? Rasulullah mengatakan, loh ini kemuliaan lagi. Kita ini umat yang benar-benar dimanja. Dimanja sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan apa ketika dia seperti itu? Ulaika ikhwani. Ini saudaraku. Orang seperti itu yang tidak pernah melihatku, tapi iman kepadaku, tidak pernah tahu padaku, tapi mendengarkan perkataanku, ulaika ikhwani. Bukan cuma itu, wa ulaika ma'i, dan dia nanti bersamaku di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kemuliaan yang luar biasa. Kita ini benar-benar dimanja oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kitanya mau apa enggak? Tinggal kita mau enggak menyerahkan diri kita yang sudah dimanja. Kita diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau apa enggak. Ini manja yang luar biasa. Ya kan? Dan ayat di hadis selanjutnya, tuba liman ra'ani wa amani, tuba liman ra'ani liman amani walam yaroni. Nah, lanjutnya hadis yang sebelumnya. Ya, ini hadis juga ingatkan juga. Yang intinya kita ini lagi-lagi diingatkan. Beruntungnya kita ini. Kita tidak perlu melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bikin kita mikir. Pernah kita berpikir mukjizat Nabi ketika meludahi sesuatu terus sembuh? Bener apa enggak ya? Enggak. Langsung di hati kita apa? Ini Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah kita pertanyakan. Ketika kita dengar mukjizat Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj ke langit. Wah, kita enggak pernah tanya, mosok toh, terus bagaimana? Enggak, langsung iman, aman tu billah, aman tu bi Rasulillah, selesai. Loh, ini kenikmatan yang luar biasa. Ini kenikmatan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ini luar biasa. Ya, maka di sini salah satu kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang ke-9, subutul bisyarah. Adanya kabar gembira bil jannah, surga. Bagi umat yang akhir, ya kita orang ini insya Allah termasuk sebagaimana umat generasi yang pertama. Ya, kemudian di riwayat yang lain ditanya, wahya annahu su'ilah, ditanya Rasulullah SAW, wa ma tuba, beruntung apa ya Rasulullah? Bagaimana yang dimaksud beruntung ini? Kata Nabi Muhammad SAW, syajaratun fil jannah, pohon di dalam surga. Artinya ada tempat dalam surga kita ini sudah. Orang yang seperti ini, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melihat, mempercayai perkara Nabi Muhammad SAW, tidak pernah lihat, maka dia sudah seperti tanaman di surga. Artinya sudah ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ini sudah bakal orang-orang masuk surga. Ini kenikmatan luar biasa. Wa bihadza sabata fadlul iman bihi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran li hadhil ummah. Maka dari itu di sini ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan seseorang. Ya, tanpa mengurangi kemuliaan sahabat. Nanti akan dibahas setelah ini. Kalau yang berhubungan dengan sahabat semuanya mulia. Semuanya mulia. Tapi yang namanya keimanan disamakan. Ya kan? Allah tidak melihat segala sesuatunya kecuali hati kita.
Ya, dan kemuliaan seorang itu karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persamaan dalam segi iman. Artinya mau zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in tabi'in dan terus sampai akhir selama imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang dapat kabar gembira masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka yuk sama-sama perbaiki iman kita. Benarkan lagi iman kita. Tata lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tata lagi bagaimana iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha lagi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Berusaha mengikuti apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun bentuknya. Karena itu bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimanjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita bisa menerima itu dan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.